Halo, welcome to Explore Tinala. Sekarang kita lagi latihan yel-yel dan juga pemanasan. Coba, jumping jump, shaking head, rocking head, jumping. Setelah pemanasan, kita dibagi beberapa kelompok. Dan ini adalah kelompok saya, kelompok 6 yang dipandu sama Kak Galuh. Di sini kita bakal start ke titik pertama kita. Jadi ikuti terus keseruan kelompok 6 menjelajahi desa Tinala. Sekarang kita lagi turun menuju ke pos 1. San, bagaimana perasaan kamu? Sangat-sangat ada. Ya putri-putrian. Ini kita melewati jalan kecil yang kiri dan kanannya itu semua lahan milik warga. Sekarang kita sudah ada di jalan setapak. Ini kita pada salvok sama buah-buahan. Karena di sekeliling sepanjang perjalanan itu banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang sangat enak-enak. Ini juga ada nangka. Nangka sendiri itu punya banyak kegunaan. Salah satunya itu makanan khas Jogja yaitu gudeg. Itu bahan dasarnya adalah nangka. Ini juga kita sambil menanjak, sambil bercanda, sambil bercerita, sambil mengagumi keindahan alam yang ada di desa wisata Tinala ini. Jadi di sini jarak antar rumah itu, beberapa rumah itu dikatakan cukup jauh karena mungkin lahannya yang besar. Jadi jaraknya juga cukup jauh. Terus di sini kata Kak Galuh itu kebanyakan anak-anak mudanya itu pergi merantau. Jadi yang tinggal di rumah itu biasanya orang-orang yang sudah tua, sudah lanjut usia. Nah, itu salah satunya ada ibu yang ada duduk di rumahnya itu. Jadi sambil jalan juga kita sambil bercerita. Dalam perjalanan ternyata salah satu teman kita, teman kelompok 6, dia lagi kurang enak badan. Jadi di sini kita beristirahat sambil menunggu jemputan datang untuk membantu dia. Iya, berkelompok satu kelompok. Oke guys, say hi. Kalian di ketinggian berapa guys? Ini perjalanan kita udah banyak tanjakannya. Dan ternyata lagi dan lagi dari kelompok 6 itu ada yang sakit. Jadi di sini ternyata dalam perjalanan tiba-tiba dia mimisan. Jadi ini kita menepi sambil kita memastikan keadaan teman kita Ica itu baik-baik saja. Katanya sih dia oke dan dia masih kuat buat lanjutin perjalanan walaupun udah disuruh istirahat. Jadi karena dia masih semangat, jadi kita lanjutin perjalanan kita untuk berjalan menuju ke gua. Ini kita udah gabung sama kelompok 7. Kita udah dikejar, jadi kita jalannya bersama-samaan. Ini ya jalannya ya cukup menanjak, tapi kita tetap semangat. Kelompok 6 mana kelompok 6? Angkat kaki. Apa Mas katakan sekali lagi? Angkat kaki. Mana suaranya? Karena jalanannya yang menanjak menurun, ini kita udah ngos-ngosan, udah lumayan capek, tapi kita tetap semangat karena sambil ngelihat view alam yang asri banget. Oke guys, say hi. Oh, jadi sekarang
sabar ya. Lagi di ketinggian 3000. Tadi kuat sekali guys. Kalian di ketinggian berapa guys? MDTL. Ini kita lagi dibagiin permen sama Kak Galuh biar nggak ngantuk. Di sini kita udah naik anak tangga yang cukup banyak. Di sini juga kita berpapasan sama teman-teman dari kelompok lain yang sudah terlebih dahulu ke Gua Seriti. Di sini banyak anak tangganya, cukup banyak. Dan perjalanannya juga cukup lumayan menanjak. Di sini kita udah capek sebenarnya, tapi kita masih semangat karena ini salah satu yang paling kita tunggu-tunggu. Karena jalannya lumayan sempit, lumayan kecil, jadi kita jalannya tuh harus hati-hati dan ya cukup ngantri biar nggak ada yang cedera. Ini kita berpapasan sama teman-teman kita, sama ada P3K juga, jadi dijamin semuanya itu aman dan ada pertolongan yang gesit kalau ada amit-amit terjadi sesuatu. Hai guys, Ini kita lagi ngantri buat ngambil senter dan juga menunggu teman-teman kelompok lain untuk keluar biar kita kelompok 6 bisa masuk. Ini muka-muka yang sangat excited buat masuk karena ini adalah first experience kita yang belum pernah masuk ke gua sebelumnya. Jadi ini giliran kita buat masuk ke dalam gua, dan ini adalah tampak dalam Gua Seriti. Itu besar, gelap, dan juga banyak hewan-hewan. Sekarang kita udah di lokasi kedua, yaitu Rumah Sandi. Di sini kita dijelaskan terkait penggunaan sandi-sandi yang digunakan pada zaman dahulu untuk menyampaikan pesan, di mana hanya pengirim dan penerima saja yang mengetahui isi pesan tersebut. Jadi ini semacam pengalaman baru sih buat saya sebagai generasi Z. Sekarang kita berjalan menuju ke tempat yang ketiga, yaitu Sungai Tinala. Di sini kita bersama-sama berjalan di bawah terik matahari. Yeay, akhirnya kita udah sampai di destinasi terakhir, yaitu Sungai Tinala. Jadi di sini kita akan bermain air sambil mengutip sampah-sampah yang terlihat di sekitaran sungai. Jadi itu aja kegiatan di Desa Wisata Tinala. Jangan lupa untuk saksikan YouTube ini terus. Sampai jumpa di next konten. Bye bye. Akhirnya sekarang kita sudah tiba di Sungai Tinala. Jadi sambil bermain air, kita sambil memungut sampah yang sekiranya terlihat di sekitaran sungai. Jadi sampai di situ saja konten
aktivitas selama di Desa Wisata Tinala, mengunjungi tempat yang unik dan seru. Sampai jumpa di next konten. Bye bye.